Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Fauzan dengan NIM 23070866023. Kali ini saya akan membahas tentang pencemaran air Sungai Karangmumus dan juga solusinya terhadap rekayasa lingkungan. Yang pertama adalah pendahuluan. Sungai Karangmumus di Samarinda menghadapi pencemaran serius akibat aktivitas manusia. Jenis dari pencemar utama meliputi dari limbah domestik, sampah plastik, limbah usaha kecil, dan sedimentasi. Tujuan rekayasa lingkungan ini adalah untuk menurunkan dari segi polusi dan juga memulihkan kualitas air dan menjaga fungsi dari ekosistem. Selanjutnya adalah sumber dan juga penyebab dari pencemaran. Yang pertama ada limbah domestik, itu berasal dari buangan rumah tangga yang juga menyumbang mayoritas pencemaran, terutama deterjen dan juga tinja. Dan juga beberapa sampah lainnya seperti sampah plastik yang ada di nomor 2 ini juga merupakan faktor dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Fauzan dengan NIM 23070866023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air Sungai Karangmumus dan juga solusinya terhadap rekayasa lingkungan. Pertama ada pendahuluan. Di sini Sungai Karangmumus yang ada di Samarinda menghadapi pencemaran yang sangat serius akibat dari aktivitas manusia. Jenis pencemaran utama meliputi dari limbah domestik, sampah plastik, dan juga limbah usaha kecil dan sedimentasi. Tujuan rekayasa lingkungan adalah untuk menurunkan polusi, memulihkan kualitas air, dan juga menjaga fungsi ekosistem. Selanjutnya itu ada sumber dan juga penyebab dari pencemaran. Yang pertama ada limbah dari domestik, yaitu buangan dari rumah tangga yang menyumbang mayoritas pencemaran, terutama limbah deterjen dan juga tinja. Yang kedua ada sampah plastik. Kebiasaan membuang sampah langsung ke sungai menyebabkan penyumbatan dan juga pencemaran pada Sungai Karangmumus. Yang ketiga ada industri kecil, yaitu usaha seperti bengkel, laundry yang membuang limbahnya tanpa sistem pengolahan terlebih dahulu. Yang keempat itu ada sedimentasi, erosi dari daerah hulu akibat pembukaan lahan, dan juga ada pembukaan tambang yang memperparah pendangkalan dari sungai. Selanjutnya ada dampak pencemaran. Yang pertama di bagian lingkungan, kualitas air menurun dengan BOD dan COD yang tinggi yang menyebabkan matinya ikan, dan juga ganggang yang berlebih. Yang kedua ada sosial dan ekonomi. Sampah dan lumpur yang menyumbat pada aliran sungai memicu banjir dan juga biaya air bersih yang meningkat. Yang ketiga, kesehatan. Warga rentan terkena penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan juga gatal-gatal. Slide selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita buat solusi-solusi untuk bagaimana memperbaiki kualitas air Sungai Karangmumus. Yang pertama itu ada fitoremediasi, yaitu menggunakan tanaman air seperti contohnya di sini saya menggunakan contoh eceng gondok untuk menyerap nutrien dan juga logam berat dari air sungai. Metode ini ramah lingkungan, murah, dan juga mampu meningkatkan kualitas air dan keanekaragaman hayati pada sungai tersebut. Selanjutnya ada filter biokar, yaitu filter sederhana dengan arang tempurung kelapa. Bisa menyerap polutan organik, mikroorganisme, dan juga mudah dibuat oleh masyarakat dan efektif untuk air limbah rumah tangga skala yang kecil. Selanjutnya ada kolam retensi. Kolam retensi ini menampung air sebelum masuk ke sungai dan juga partikel-partikel polutan, dan juga membantu mencegah banjir dan menurunkan beban pencemaran ke badan sungai. Slide selanjutnya adalah edukasi dan juga bank sampah. Ini di bagian sosialisasinya ya, yaitu pendidikan lingkungan dan juga program bank sampah mendorong masyarakat memilah dan juga mengelola sampah dengan benar, meningkatkan kesadaran dan mengurangi sampah masuk sungai dan dari sumbernya langsung. Oke, selanjutnya itu ini merupakan rencana konkret untuk tahapan bagaimana kita melakukan rekayasa lingkungan di Sungai Karangmumus. Ini tahapan awal yaitu dari
bulan pertama sampai bulan ke-6, yaitu melakukan sosialisasi ke warga sekitar dan juga melakukan pelatihan dalam membuat filter biokarbon untuk mereka pasang di rumah mereka sendiri-sendiri, dan juga pemasangan fitoremediasi. Ini maksudnya pembuatan fitoremediasi dan percontohannya. Identifikasi titik-titik pencemaran yang parah untuk dijadikan prioritas intervensi awal. Lalu tahap lanjutannya itu dari setelah bulan ke-6 sampai ke bulan 12, yaitu memperluas instalasi ke area lain dan juga tambahan kolam retensi dan edukasi berkelanjutan melalui sekolah dan RT yang ada di sekitar Sungai Karangmumus. Lalu melakukan pemantauan kualitas air secara rutin dan berkala dengan dukungan akademisi dan juga instansi lingkungan. Lalu kesimpulannya itu, solusi sederhana dari partisipasif mampu mengurangi pencemaran dan memulihkan fungsi Sungai Karangmumus. Keberhasilan ini sangat membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Sekian, terima kasih.